Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini tanggal 7 Desember tahun 2020. Dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh berjumpa bersama dengan saya, Amelia Labobar, mahasiswa PPG IAKN Ambon tahun 2020. Dalam video pembelajaran agama Kristen kelas 8. Shalom anak-anakku. Iya. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran agama Kristen di hari ini. Ya, Ibu lihat anak-anak semua hari ini ada dalam keadaan sehat ya? Semua sehat? Anak-anak bisa aktifkan suara mikrofonnya. Anak-anakku semua sehat? Ya. Baik, puji nama Tuhan kalau kita semua sehat, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena meskipun kita semua ada dalam masa pandemi COVID-19, Tuhan Yesus masih menyayangi kita semua dan memberikan kita kesehatan, kekuatan, ya, terlebih daripada itu umur panjang. Sehingga kita boleh berjumpa lagi saat ini dalam pembelajaran kita di pagi hari ini. Ya, anak-anakku mikrofonnya bisa diaktifkan supaya anak-anakku juga bisa berdialog dengan Ibu. Ketika Ibu menyapa atau Ibu akan bertanya. Ya, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada saat ini, kita akan buka dengan doa. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Ibu akan memimpin doa kita di saat ini. Oke, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah. Saat ini kami akan ada dalam pembelajaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua, hamba sebagai seorang guru dan juga anak-anak yang akan mengambil bagian dalam pembelajaran saat ini. Berikan Roh-Mu yang kudus untuk kami dapat mengerti setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Ya, Sandi hadir? Hadir. Ya. Hadir. Naton? Naton hadir? Ya. Kristi hadir? Oke. Aprodita hadir? Hadir. Ivana hadir? Hadir Bu Guru. Ya, baik. Ibu mohon aktifkan videonya, Nak.
semua bisa aktifkan video dan mic-nya, mikrofonnya diaktifkan. Tidak usah dipadam, diaktifkan supaya kita bisa saling berdialog nanti. Ya, Ibu rasa semua sudah siap, Ibu lihat semua sudah siap untuk menerima pembelajaran kita saat ini. Sebelum kita masuk dalam materi yang akan kita bahas bersama-sama, anak-anak masih ingat minggu yang lalu kita membahas tentang, iya betul, kita berbicara tentang dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Nah, pokok materi kita hari ini yang akan kita bahas adalah Roh Kudus, penopang hidup orang beriman. Materi kita yang akan kita bahas adalah Roh Kudus, penopang hidup orang beriman. Ya, anak-anak bisa lihat pada slide atau layar anak-anak sekalian, inilah materi kita, Roh Kudus, penopang hidup orang beriman. Baik anak-anakku, seperti biasa yang kita akan siapkan adalah Alkitab dan juga kita menggunakan buku paket. Buku paket kita kelas 8. Baik anak-anakku, bahan Alkitab yang akan kita baca sebagai landasan pembelajaran kita terambil dalam kitab Yohanes, kitab Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Kitab Injil Yohanes 14 ayat 26. Ya, Ibu akan baca untuk kita sekalian. Anak-anakku silakan melihat pada Alkitab kalian masing-masing. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita yang melandasi pembelajaran kita di saat ini. Baik, anak-anakku, ini adalah topik pembicaraan kita, Roh Kudus, penopang hidup orang beriman. Ya, tujuan pembelajaran kita setelah kita membahas tentang materi kita hari ini, kita diharapkan atau anak-anak diharapkan dapat mengerti siapa itu Roh Kudus. Yang pertama. Yang kedua, anak-anak atau peserta didik dapat mengimani peran Roh Kudus dalam proses hidup beriman melalui lagu. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan peran Roh Kudus sebagai pribadi ketiga Trinitas Allah yang berperan dalam kehidupan kita dan juga kehidupan gereja. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran untuk kita saat ini. Ibu mohon semua aktifkan videonya. Ya, kita akan sama-sama mengikuti atau mendalami lagu tentang Roh Kudus. Yang sudah tahu boleh bernyanyi bersama Ibu.
demikian pujian lagu tentang datanglah ya Roh Kudus. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang siapakah Roh Kudus. Ya, sebelum kita sama-sama berdiskusi tentang siapakah Roh Kudus, Ibu akan meminta anak-anakku untuk melihat atau menonton video singkat yang telah Ibu siapkan. Jadi Ibu mohon semua mengaktifkan videonya. Oke, videonya jangan dipadamkan, tetapi anak-anak bisa melihat tentang siapakah Roh Kudus itu. Lalu kita akan berdiskusi bersama-sama. Ya, selamat menyaksikan. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Ya, baik anak-anakku, demikian video singkat yang boleh mengantarkan kita semua ya dengan bahan Alkitab yang tadi telah kita baca bersama dalam kitab Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Kita bisa sama-sama berdiskusi atau berbicara tentang siapa itu Roh Kudus. Menurut anak-anak, siapakah itu Roh Kudus? Ya, Ibu memberikan waktu 5 menit untuk kita sama-sama berdiskusi. Anak-anak bisa membaca kembali bahan Alkitab yang tadi dalam Injil Yohanes 14 ayat 26 dan juga dikaitkan dengan video pembelajaran kita yang telah kita nonton. Ya, tugas ini secara pribadi. Ibu mau mendengar siapakah Roh Kudus?
dari anak-anakku. Ya, waktu Ibu beri 5 menit ke depan. Ya, kalau sudah anak-anakku bisa mengangkat tangan dan menyebutkan nama, lalu bisa menyampaikan siapa itu Roh Kudus. Baik. Sandi, bisa dimulai? Lagi cari jawaban dulu, Ibu. Oke. Dibaca dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca, lalu dikaitkan dengan video yang telah kita nonton tadi. Nah, siapakah Roh Kudus itu? Neymar mungkin sudah bisa? Atau Ivana? Belum. Naton? Iya. Sekali lagi Ibu baca dulu, dia punya ayat firman Tuhan. Iya, sudah siap? Oke, silakan sayang. Adik. Mau jawab. Aprodita? Aktifkan suaranya dulu, nak, baru dijawab. Teresia. Oh iya. Iya, Teresia aktifkan suara dan silakan dijawab, nak. Roh Kudus merupakan roh Allah yang menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia. Iya. Kita beri aplaus. Good job untuk Teresia. Terima kasih untuk jawabannya. Tuhan Yesus berkati terus. Selanjutnya siapa yang mau menjawab? Siapakah Roh Kudus? Saya Guru. Ya, sayang, silakan. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Menurut ajaran Kristiani, seorang Kristen memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Ya, baik. Roh Kudus adalah Roh Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati. Iya, Ibu memberikan aplaus dan 100. Oke. Masih ada lagi anak-anakku yang ingin menyampaikan tentang siapa itu Roh Kudus dari firman Tuhan yang telah kita baca dan juga video pembelajaran yang anak-anakku telah nonton. Masih ada? Sandi? Iya. Baik, terima kasih untuk kedua anakku yang telah memberikan jawaban ya dari pembacaan Alkitab dan juga dari video yang telah kita nonton.
Anak-anakku boleh menyampaikan tentang siapa itu Roh Kudus. Masih ada? Nathan? Iya. Kalau sudah tidak ada, mari kita lihat sama-sama anak-anakku. Siapakah itu Roh Kudus? Ya. Dalam teologi Kristen, Roh Kudus diakui sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal setelah Allah Bapa dan Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu yang disebut Trinitas, Tritunggal Allah. Nah, ketiga pribadi ini bekerja bersama-sama dan saling mendukung dan juga saling mengisi. Roh Kudus adalah suatu pribadi nyata yang datang untuk tinggal dalam pengikut Kristus yang sejati. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan bertakhta di sorga. Kalau tadi dalam video kita sudah lihat bahwa setelah Tuhan Yesus terangkat, maka dia menjanjikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus adalah suatu pribadi yang sama dalam segi apapun dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Anak-anakku, Roh Kudus dianggap sebagai pribadi ketiga. Tadi Ibu sudah jelaskan dari Tritunggal Allah. Ya. Dan Roh Kudus dicurahkan pada saat hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Baik, kita akan sama-sama melihat tentang pengertian Roh Kudus secara etimologi. Ya, kata Roh Kudus dalam bahasa Ibrani itu disebut ruah. Dan dalam bahasa Yunani itu disebut pneuma, yang berarti nafas atau angin. Dan diterjemahkan sebagai roh yang menunjukkan kuasa pemberi kehidupan yang tak terlihat. Dalam Perjanjian Baru, ini adalah nama khusus yang dipergunakan untuk Roh Allah. Jadi Roh Kudus dalam Perjanjian Baru disebut Roh Allah yang memperlihatkan eksistensinya sebagai oknum yang disebut Parakletos, yang artinya dipanggil untuk menolong atau menasehati. Ya, anak-anakku, ada pekerjaan Roh Kudus ya. Pekerjaan Roh Kudus sebagai Parakletos itu antara lain ia sebagai penolong yang lain. Ia sebagai penghibur. Roh Kudus yang menyertai dan Roh Kudus pula yang menjadi pendoa syafaat bagi kita. Oke, baik anak-anakku. Roh Kudus dalam Alkitab ya dapat digambarkan atau dilambangkan dalam beberapa bentuk atau berbagai bentuk. Yaitu kita bisa lihat dalam tiupan angin kencang, dia dilambangkan sebagai tiupan angin kencang. Roh Kudus juga dilambangkan dengan lidah-lidah api. Roh Kudus juga bisa dilambangkan dengan seekor burung merpati. Masih ada lagi yang bisa menggambarkan tentang Roh Kudus, lambang daripada Roh Kudus. Nanti anak-anakku akan mencarinya.
Baik. Selanjutnya kita akan lihat sama-sama peran Roh Kudus, ya. Apa peran Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dalam Trinitas Allah yang bisa menyertai atau menolong kita sebagai umat manusia, orang percaya dalam menghadapi situasi atau tantangan atau pencobaan. Baik, kita akan lihat sama-sama peranan Roh Kudus ya sebagai pribadi Allah, yaitu Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan. Jadi Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap orang percaya. Mari kita lihat bersama-sama. Dari video tadi kita sudah melihat bahwa Roh Kudus adalah roh yang dijanjikan atau penolong dan penghibur yang dijanjikan oleh Allah atau oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Jadi roh Allah itu telah ada sejak lama. Ya, dia bekerja dalam kehidupan manusia, bahkan sebelum sesuatu dijadikan, roh itu sudah ada. Kalau dalam kitab Kejadian 1 ayat 2 itu dikatakan bahwa roh Allah melayang-layang waktu dunia ini masih dalam kekacauan, masih dalam gelap gulita. Di situ sudah ada roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Nah, sebelum Tuhan Yesus menjalankan tugasnya ya sebagai amanat agung yang diberi oleh Allah, roh itu menampakkan dirinya pada peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Dan Roh Kudus itu memimpin Tuhan Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Roh Kudus menjalankan peranan sebagai pengganti Tuhan Yesus yang secara fisik sudah kembali kepada Bapa di surga. Nah, kita bisa lihat ada kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus. Hal itu dapat kita lihat jelas terbukti dalam kehidupan berbagai tokoh dalam Alkitab maupun sejarah gereja. Ya, tokoh yang boleh kita lihat bersama-sama, Ibu memberikan contoh di sini yaitu pengalaman dari Rasul Paulus. Ketika dia melakukan pelayanannya, ya, dalam melayani Tuhan, Rasul Paulus seringkali menghadapi masalah-masalah yang berat. Dia seringkali menghadapi serangan dari kiri dan kanan dan sebagainya. Ada tantangan, ya. Namun Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada Rasul Paulus untuk tetap dan terus setia melayani Tuhan. Rasul Paulus tidak mundur atau tidak takut atau tidak gentar dalam menghadapi setiap tantangan yang ia alami. Tetapi dia boleh kuat karena dia memperoleh kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus. Sehingga Rasul Paulus mampu menjadi saksi bagi Tuhan. Dan juga merupakan contoh yang perlu kita teladani sebagai anak-anak Tuhan. Kita lihat peran Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ya, sebagai orang percaya, peran Roh Kudus dia tetap memberi penghiburan dan memberi kekuatan.
Roh Kudus ada untuk memberikan kekuatan bagi setiap orang. Entah kenapa, mungkin saat kita mengalami hal-hal yang buruk, ya, ketika ibu atau anak-anak mengalami hal-hal yang buruk, akan ada perasaan yang membuat kita kuat dan tegar dalam menghadapi setiap badai atau masalah. Saat itu Roh Kudus hadir dan membantu kita dan menjadikan kita kuat agar kita mampu menghadapi setiap masalah. Jadi Roh Kudus ada untuk menolong, memberi penghiburan dan memberi kekuatan. Jadi kita tidak boleh lari dari suatu masalah. Kita harus tetap tegar, kita harus tetap kuat, dan kita harus tetap percaya bahwa ada Roh Kudus yang akan memberi saya kekuatan, yang akan memberi saya penghiburan untuk saya menjalani setiap masalah dalam hari-hari hidup saya. Iya, dikatakan begini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, kitab Injil Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus sering kita sebut sebagai roh penghibur. Roh Kudus adalah pribadi yang diberikan kepada umatnya setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi peran Roh Kudus terus ada dan Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, umat pilihan Allah, umat tebusan Allah. Ya anak-anakku, kita lihat bagian yang ketiga, kita bisa melihat bahwa ada peran Roh Kudus dalam gereja dan umat Tuhan ya. Nah, hal itu dapat kita dapati bahwa ada perkembangan, ada pertambahan jiwa ya dalam tiap gereja, di mana peran Roh Kudus itu terus mengantarkan banyak jiwa untuk boleh datang kembali kepada Tuhan. Jadi kita bisa melihat hal itu lewat pertumbuhan gereja, pertambahan jiwa ya. Jadi betapa hebatnya peran Roh Kudus. Betapa hebatnya peran Roh Kudus bagi pertumbuhan gereja Tuhan. Tanpa kehadiran dan peran Roh Kudus, banyak gereja yang mungkin akan tetap tinggal dalam kelesuan dan tidur yang panjang. Maka kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus memberikan rohnya sebagai penggantinya untuk menolong manusia dalam segala hal. Baik memberikan kekuatan, menyertainya, dan lewat hidup orang-orang percaya, kekuatan Tuhan tersebar ke banyak orang. Dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi Ibu berharap anak-anakku dari materi pembelajaran kita ini anak-anakku bisa memberikan suatu kesimpulan. Siapakah Roh Kudus itu? Ya. Kita ada dalam kesimpulan pembelajaran kita saat ini. Siapakah Roh Kudus itu bagi kita? Bagi kita sebagai orang percaya. Ya, baik, terima kasih. Kita akan lihat kesimpulan dari pembelajaran kita saat ini. Yaitu Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga
yang aktif dan ada dalam hidup kita. Roh Kudus itu ada dan hadir untuk menjadi penghibur, penolong, pembimbing, dan memberikan kita nasihat dan arahan, sehingga perlu sekali membangun komunikasi yang baik dengan Roh Kudus. Sama seperti kita berdoa kepada Bapa di sorga, kita berdoa kepada Yesus Kristus, demikian juga Roh Kudus akan selalu hadir untuk kita ketika kita meminta bimbingan dan arahannya. Baik anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akan ada dalam LKS kita atau LKPD kita. Yang pertama tadi kita sudah sama-sama di awal berbicara tentang siapa itu Roh Kudus dalam diskusi. Selanjutnya kita akan lihat, anak-anakku akan melihat dan dapati pada Google Classroom dan bisa menjawab di sana. Yang pertama, ya, ada 3 gambar yang Ibu tampilkan di sini. Anak-anakku, perintahnya yang pertama, amatilah gambar-gambar di bawah ini. Manakah yang termasuk lambang dari Roh Kudus? Ada bagian A, gambar seekor burung merpati. Bagian B, ada gambar burung cendrawasih. Dan bagian C, ada gambar lidah api atau api ya. Nah, tugas yang kedua ya, tugas dalam bentuk pengetahuan atau tes tertulis, Ibu telah menyiapkan 5 pertanyaan di situ. Yang pertama, siapakah Roh Kudus itu? Yang kedua, jelaskan peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang ketiga, sebutkan beberapa lambang dari Roh Kudus. Tadi Ibu sudah tampilkan 3, anak-anakku bisa menambahkan lagi. Yang keempat, kita bisa sebutkan, anak-anakku menyebutkan beberapa contoh pekerjaan Roh Kudus yang dapat kamu temukan di dalam Alkitab dan dalam kehidupan orang Kristen setiap hari. Yang kelima, kita akan diskusikan bersama teman-temanmu bagaimana kamu dapat melihat Allah bekerja melalui Roh Kudus di dalam kehidupan kita pribadi dan juga dalam gereja. Lalu ada pada bagian aktivitas, dalam bagian aktivitas ya, anak-anakku akan membuat lembaran komitmen pribadi, yaitu penyerahan diri untuk dituntun oleh Roh Kudus. Tuliskan komitmen Anda. Dan pada tugas mandiri, anak-anakku silakan buatlah makalah tentang tokoh-tokoh Alkitab yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Sebutkan siapa saja tokoh-tokoh Alkitab yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Dan bagaimana Roh Kudus menuntun dia. Iya, ini adalah LKPD yang anak-anakku akan jawab dan menggunakan materi yang telah kita bahas bersama-sama, tetapi juga anak-anakku bisa mencari bantuan informasi lewat internet atau yang lebih praktis Google, Om Google atau Tante Google ya, untuk kita bisa sama-sama memperdalam lagi pengetahuan kita dan lebih menghayati lagi siapa itu Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, baik anak-anakku, terima kasih untuk kesediaan kita saat ini dalam proses pembelajaran. Kita akan tutup dengan doa. Dan Ibu minta Chandra anakku, mari pimpin kita dalam doa. Mari teman-teman dan guru, mari kita bersatu di dalam doa. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami telah belajar
pembelajaran agama, biarlah apa yang telah kami dengar dan kami pahami, biarlah itu bisa menjadi pengetahuan kami sehingga kami lebih mengerti lagi tentang Roh Kudus-Mu yang ada. Biarlah pembelajaran ini bisa menjadi pedoman bagi hidup iman kami dalam pembelajaran kami. Terima kasih juga buat guru-guru ada yang telah membimbing kami. Biar Engkau memberkati hidup guru Amira dan keluarganya. Demikian yang doa Haleluya. Ya, amin. Baik, terima kasih untuk anak-anakku. Dalam proses pembelajaran saat ini, Tuhan Yesus memberkati. Ibu ingatkan, tetap jaga jarak. Ketika melakukan aktivitas selalu memakai masker. Ya, tetap melakukan protokol kesehatan ketika anak-anakku keluar dari rumah. Salam damai, salam Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Bu. Shalom, guru. Shalom. Terima kasih, Bu Guru. Terima kasih sayang.